Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akmal Fikri dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan matkul Islam dan budaya dengan tema sinkretisme Islam, sinkretisme dalam Islam, dan tradisi masyarakat Nusantara. Itu saja. Pengertian sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari berbagai pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Pada sinkretisme terjadi proses pencampuradukkan berbagai unsur aliran atau paham sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk menjadi keserasian, keseimbangan. Istilah ini bisa mengacu kepada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atas beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi memungkinkan untuk berlaku inklusif pada agama lain. Sinkretisme juga terjadi umumnya di sastra, musik, perwakilan seni, dan lain ekspresi budaya. Sinkretisme mungkin terjadi di arsitektur, sinkretik politik. Meski dalam istilah klasifikasi politik memiliki arti yang sedikit berbeda. Langsung saja masuk materi. Secara etimologi, sinkretisme berasal dari perkataan shin dan kretizain atau keranyinain yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Adapun kalau ditilik dalam pengertian filsafat dan teologi, untuk menghadirkan sebuah sikap terhadap perbedaan yang bertentangan. Sinkretisme kalau dilihat dalam sudut pandang keagamaan, merupakan suatu bentuk paham yang gerakannya berupa mempersatukan agama-agama yang ada di seluruh dunia. Dalam gerakan sinkretisme memberikan pandangan bahwa pada dasarnya semua agama sama, mengajarkan untuk mengajarkan dan melarang kejahatan. Kalau kita mengamati Islam berada di Indonesia atau yang dikenal dengan nama Islam Nusantara, maka kita akan menemukan Islam yang berbentuk sinkretisme. Islam Nusantara merupakan Islam ala Nusantara yang mempunyai ciri khas tersendiri. Para pengamat Barat yang mengemukakan bahwa saat mereka melihat Islam di Indonesia secara umum, maka mereka menganggap bahwa Islam Indonesia merupakan bentuk sinkretisme. Dalam artian bahwa Islam di Indonesia bukan Islam yang sesungguhnya sebagaimana banyak Islam yang diterapkan di Timur Tengah atau beberapa negara Islam lainnya yang dikenal dengan memakai gamis, bersurban, ataupun bercadar. Disadari atau tidak, Islam Nusantara secara genealogi, etnografi, historiografi, maupun secara antropologi banyak dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat melalui penelitian. Sebut saja salah satunya adalah antropolog Amerika, Silford Geertz, dengan triloginya yaitu Santeri Abangan dan Priyayi dalam Agama Jawa. Kalau kita melihat munculnya Islam sinkretik dalam masyarakat Nusantara, lebih baik kita menilik pada awal kedatangan Islam di Kepulauan Nusantara. Pada saat itu, masyarakat telah menganut dan memiliki berbagai kepercayaan dan agama, seperti anisme, dinamisme, Hindu-Buddha, dan lain-lain. Karena salah satu sifat dari masyarakat Nusantara itu sendiri adalah bahwa mereka religius dan bertuhan. Pada masa itu,
kepercayaan dan agama tersebut sangatlah kental dan melekat sehingga sampai mendarah daging pada masyarakat di Nusantara. Dengan datangnya Islam ke Nusantara pada abad ke-7, terjadilah pergaulan antara Islam di satu pihak dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa kelompok yang menerima Islam di kalangan masyarakat Nusantara, yaitu pertama, kelompok Muslim Taat, yang mana masyarakat ini menerima Islam secara dengan lapang dada tanpa mengingat dan membuang kepercayaan dan tradisi yang telah dianut sebelumnya. Pada kelompok ini dia menyatakan kalau mereka taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi landasan bagi ajaran-ajaran Islam. Kedua, kelompok moderat merupakan kelompok yang menerima ajaran Islam, tetapi mereka belum bisa membuang kepercayaan-kepercayaan lamanya dan mereka mencampurkan kepercayaannya dengan ajaran Islam. Ketiga, kelompok penganut sinkretisme secara keseluruhan, yang merupakan kelompok menghadapi perbedaan pengajaran terhadap agama yang dianutnya. Menurut mereka, setiap agama mempunyai esensi yang sama. Tidak ada kesalahan kalau mereka percaya kepada ritual yang dianutnya dan mereka kepercayaan kepada agama lain yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dalam mengekspresikan gerakan sinkretisme, masyarakat Nusantara sangat menghormati pola hubungan yang seimbang, baik yang dilakukan sesama individu, dilakukan pada lingkungan alam, ataupun kepada Tuhannya. Masing-masing tingkah laku yang dilakukan oleh setiap masyarakat menunjukkan adanya kontrol untuk menguatkan keseimbangan yang telah diterapkan. Apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan terganggunya pola keseimbangan yang telah ada, maka mereka dengan spontannya memperbaiki keseimbangannya. Karena bagi mereka, keseimbangan merupakan kunci dari keselamatan manusia dan alam sekitarnya. Praktek sinkretisme yang berada di Nusantara yang terkenal ialah upacara dan ritual. Contoh seperti acara pernikahan. Praktek pernikahan yang berada di Nusantara bermula pada tradisi ajaran Hindu-Buddha, mulai dari pakaian, hiasan, atau sampai pada perlambangan atau kembang wayang. Namun, bagi kalangan umat Islam yang taat dalam agama, ritual-ritual yang terdapat di dalamnya dirubah dengan pembacaan al-barzanji, tahlilan, khatmil Quran, dan kalimat-kalimat lain yang mengandung kebaikan menurut agama syariat Islam. Selain itu, praktek sinkretisme di Nusantara sampai ke ranah politik. Contoh yang sangat jelas berada dalam Pancasila, di mana tujuan yang terdapat di dalamnya untuk menyatukan beberapa perbedaan baik dari segi agama, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan yang berada dalam Pancasila tersebut sangat terlihat penerapannya oleh Presiden ketiga, yaitu Abdurrahman Wahid, yang mana dalam kepemimpinannya dikenal sebagai dengan sikap tolerannya dalam melihat perbedaan-perbedaan yang berada di Indonesia. Uraian di atas menjadikan simbol masyarakat Nusantara yang tidak dapat dihindari dari sinkretisme dengan agama Islam. Upacara, ritual, doa, atau sebuah mantra yang ada di dalamnya mengacu kepada tradisi-tradisi dalam budaya yang sudah ada pada masyarakat Nusantara sejak dahulu kala, yang berusaha untuk menggapai keamanan, kesejahteraan, dan ketentraman sehingga dapat menghindari kekacauan serta kehancuran. Artinya, kebudayaan dan tradisi lokal yang telah mendarah daging merupakan kesalihan masyarakat Nusantara yang senantiasa untuk menjunjung tinggi kepercayaan, kekuatan, dan kekuasaan sebagai pengendali dari keseimbangan yang berada di dalamnya. Tujuan utama dari sinkretisme merupakan sebuah pemahaman di mana untuk mempersatukan sekte-sekte yang berbeda untuk meyakini hal yang sama, yaitu kemanusiaan, tapi ruang lingkup yang sangat tampak terdapat pada persatuan agama. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.